Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan tentang larangan untuk sombong dan takabur, dan itu sudah pasti haram ya. Jadi sombong itu hukumnya haram. Ada beberapa sifat Allah itu yang baik kalau kita tiru. Sifat Allah itu baik kalau kita tiru. Jadi bukan zatnya tapi sifatnya, seperti memaafkan. Itu baik. Dan siapa yang memaafkan manusia yang berbuat salah kepada kita, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Itu bagus. Allah punya sifat dermawan, loman bahasa Jawanya. Allah itu loman. Tidak hitungan kalau memberi. Iya kan? Tidak hitungan kalau memberi. Nah, kita boleh bersifat loman. Itu baik, sifat loman. Kemudian rahmat, sayang. Allah itu rahmat kepada hamba-hambanya. Satu rahmatnya Allah diturunkan di bumi cukup untuk kasih sayang sampai datangnya hari kiamat. Yang 99 rahmatnya ditaruh di akhirat untuk ngampuni hamba-hambanya yang penuh dosa. Begitu. Lah kita bagus kalau punya sifat rahmat. Ya kan? Bersifat yang ditunjukkan oleh Allah. Sifat-sifat itu bagaimana caranya kalau versi manusia itu dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi barang siapa nurut kepada Rasul, maka dia adalah nurut kepada Allah. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum." Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah sampai akhir. Tapi poinnya di situ. Kalau kamu memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti saya. Ajaran Allah kepada Nabi Muhammad supaya ngomong ke orang-orang Mekah. Wahai Nabi Muhammad, kasarnya begini, Nabi Muhammad sampaikan ke orang Mekah. Orang Mekah, kalau kamu benar cinta kepada Allah, ikuti saya. Itu dianjurkan begitu. Disuruh ikut kepada Rasul. Maka memiliki sifat, menjalankan, melakukan sifat-sifat terpuji seperti sifat-sifatnya, ada yang sifat itu ada pada Allah. Rahmat, kasih sayang, mengampuni, memaafkan, kemudian loman atau dermawan, itu diajarkan lewat Nabi Muhammad SAW. Kita niru Rasul, bukan niru Allah, niru Rasul. Cuma sifat itu ada pada Allah dan kita boleh ngelakoni dan baik. Tapi ada sifatnya Allah yang kalau kita ngelakoni, itu Allah murkanya luar biasa. Ya, jangan los. Allah kan contohnya apa? Riba, bunga. Ya, riba itu Allah meriba. Dalam ayatnya Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu akan menghancurkan riba dan akan meribakan sedekah. Begitu kan? Allah kan kalau jenengan sedekah 1.000, catatannya bukan 1.000, tapi diberi bunga oleh Allah jadi 10.000, kan begitu? Satu amal sedekah 10, itu apa namanya kalau bukan riba? Boleh kalau dari Allah. Bisa sampai 70 kata Nabi Muhammad. Bisa sampai 700. Bisa sampai tidak terhitung, padahal amalnya cuma 1. Itu riba, tapi yang ngeriba cuman boleh. Riba dari Allah. Riba dari Allah boleh. Hati-hati loh Pak. Ya, riba dari Gusti Allah itu boleh. Misalnya kita amal sedikit sekali amal kita, toto dibalas surga, ya itu riba namanya. Ya, tapi riba dari Allah boleh. Dimuaikan, dilipat gandakan itu boleh. Tapi kalau manusia melipat gandakan utang orang kepadanya, haram, murka Allah dan ditantang perang. Sampai dikatakan fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Siap-siaplah kamu perang sama Allah dan Rasulnya. Begitu. Loh, tapi kan di satu sisi Allah punya sifat yang kalau kita lakukan dengan cara lewat Rasul itu kan baik. Ya, seperti juga memuji Nabi. Allah kan memuji Rasul. Kita memuji Rasul. Ya, jauh antara pujian kita sama pujian Allah. Tapi orang memuji Rasul itu bukan sesuatu yang salah. Tapi
bunga, riba, Allah tidak senang. Termasuk sombong. Ini sifatnya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya. Allah pantas begitu. Allah dimensinya beda antara dimensi makhluk seperti kita dengan dimensi Khalik, beda. Jadi tidak bisa disamakan. Ini Khalik, ini Allah. Jadi tidak bisa kita memakhlukkan Khalik, itu tidak bisa. Tidak bisa karena beda. Sehingga Allah itu boleh sombong. Allah boleh sombong. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Boleh Allah. Nah kalau kita begini, sopo sing paling sugih gini, lu ndak boleh. Sopo sing paling pintar ya, ndak boleh. Kadang-kadang guyon juga jangan. Jenengan anaknya kok ranking 1 Pak? Bapak sopo? Bapak ben gak sekolah. Bapak ben gak munggah. Anak sopo? Bapak ben gak munggah. Walaupun lah iya pede. Walaupun guyon itu sebaiknya jangan. Kalau misalnya dipuji, Pak, Masya Allah anak jenengan kok bisa ranking 0 begitu. Sudah jeduk 1 itu saya naik lagi 0. Alhamdulillah ya, semua itu dari Allah dan semoga manfaat. Itu begitu. Semoga manfaat ilmunya. Dia ranking tidak mesti manfaat. Tidak mesti manfaat. Dulu zamannya para ulama Imam Syafi'i itu tidak ada juara 1, tidak ada begitu. Sekarang ranking 3 dari madrasah, tidak ada begitu. Tidak ada. Juara harapan 3, waduh juara, berarti juara 6 itu kan. Tidak ada dulu, tidak ada. Tidak dipuji. Sehingga ketika dipuji dia tidak mengembalikan, tidak sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini surat Al-Qasas 83. Sesungguhnya kampung ya. Dar itu seperti kampung begitu. Atau negeri atau satu negeri boleh dikatakan ini. Tilka darul akhirah, nanti itu darul akhirah, negeri akhirat itu atau kampung akhirat itu. Tapi bukan, jangan dibayangkan kampung dunia ya. Kampung itu lebih pas, kampung akhirat. Tapi bukan kampung yang di sini. Kampung itu kadang-kadang ada tong sampahnya, tidak ada lain, cuma bahasanya saja. Negeri atau kampung akhirat itu kata Allah kita jadikan untuk mereka yang tidak ingin meninggi di dunia dan tidak ingin untuk membuat kerusakan. Dan akibat yang baik itu adalah apa? Bagi orang yang bertakwa. Al-aqibah di sini di dalam tafsirnya adalah husnul khotimahnya, akhirnya yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan gini, kok akibatnya kepada akibat. Kalau kita kan akibat itu biasanya agak konotasinya sedikit negatif kalau bahasa Indonesia. Ya toh, sebab ada akibat. Juga Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Dan Allah mengatakan wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu kepada manusia. Memalingkan wajah itu bagaimana? Nih, kelihatan orang di sana. Nah, ini wajahnya di pipinya nih. Ya, khaddaka linnas. Memalingkan wajah secara sombong. Lain kalau misalnya ketemu teman gini. Sampai kok sombong? Pak salah bantal saya. Kalau salah bantal ya saya akan. Tapi kalau dia begini, ada kan begitu, sombong. Ada banyak. Termasuk walaupun tidak begini, tapi kalau kelihatan teman, tidak mau nyopo dulu, tidak mau menyapa dulu kalau tidak disapa. Itu banyak, itu penyakit banyak begitu. Acara begini kalau sudah ketemu, terus dia pura-pura tidak kelihatan dulu, karena tidak disapa. Begitu disapa, wah, insya Allah. Aduh, greget namanya orang begitu. Kenapa? Karena Rasul itu selalu mendahului sahabatnya untuk menyapa. Sampai wafatnya tidak ada satupun sahabat yang bisa mendahului Rasul untuk nyopo. Kalau berpapasan begini, kalau berpapasan jalan misalnya belok, ketemu Rasul, pasti Rasul dulu assalamualaikum. Bahkan dari belakang kadang-kadang. Sahabatnya jalan, tidak tahu kalau di belakang Rasul assalamualaikum, disapa sama Rasul.
Padahal yang disapa tidak tahu kalau di belakang. Sampai segitunya, saking rendah hati tawadhu. Ya, jadi nyopo dulu itu baik, gitu. Jangan berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Bukan berjalan maksudnya jalan ya. Ya jalan, ya naik mobil, ya berlaku, ya ketemu orang. Bukan ini hanya jalan saja. Lah kalau naik mobil boleh sombong, kan jalan ini. Tamshi. Kalau jalan sombong tak boleh. Kalau naik mobil sombong boleh. Ya tidak. Jangan kamu jadi orang sombong di atas bumi itu. Kesimpulannya di atas mobilmu, di atas sepedamu, kamu ke kantor, kamu di pabrik, kamu di tempat pengajian. Pokoknya jangan. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka. Dan Allah kalau sudah tidak suka itu bahaya. Ya. Surga itu bagi orang-orang tempatnya yang disukai Allah. Kalau tidak suka tidak boleh. Tapi kan bahasanya cuma tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Kemudian juga di surat Al-Qasas ya, ini disebutkan inna Qarun, sesungguhnya Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Ya, Qarun itu termasuk min qaumi Musa, diriwayatkan sepupunya. Fabagha alaihim, dia melakukan satu perbuatan yang membangkang, tidak mau nurut, sombong karena dia kaya, padahal dulu dia miskin top, sudah tidak punya apa-apa yang dimakan. Dia minta ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kamu kan sepupu saya, tolong Pak, doakan Pak, supaya saya bisa jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, sudah cukup lah kamu begini, kamu tidak banyak hisabmu, kamu tidak banyak hisab. Ya tapi itu saya kepingin gitu. Nanti kamu tanggung jawabmu besar. Doakan ya. Jangan lupa sedekah, zakatmu keluarkan. Siap. Didoakan oleh Nabi Musa. Langsung punya kekayaan yang luar biasa dan punya punya ilmu bisa merubah pasir jadi emas. Punya formulanya dia. Pasir, Pak. Nah ini urip di Mesir, pasir tok. Nggak perlu ke ngenteni gunung mengeluarkan pasir, yang di pinggir tembok pasir sampai dia itu bisa membuat emas kaya. Sampai akhirnya di sini disebutkan wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati. Sampai dia itu punya satu kekayaan yang besar yang kalau mau misalnya mau dipikul ya. Kalau misalnya pintu kuncinya itu repot kalau dibawa orang, sampai seperti itu. Sampai dikatakan bahwa yang membawa itu harus sampai 70 orang. Kuncinya gudangnya. Ya Allah, kira-kira gudangnya sapiro. Belum lagi kekayaan. Kalau jalan itu karnaval itu dia bawa itu mas-masnya. Mas-masnya itu dibawa karnaval, ditunjukkan. Lah kalau dia lewat di depan orang, semua orang mengatakan, Masya Allah, enaknya jadi Qarun, enak jadi Qarun, enaknya kaya, enaknya kayak mikir utang. Ada orang-orang yang soleh pengikut Nabi Musa mengatakan, hai kamu ini mikir apa kamu? Apa yang dari Allah itu lebih besar dari kekayaannya Qarun? Akhirnya apa? Karena dia itu sombong, maka fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, maka ditenggelamkan oleh Allah dia dan rumahnya dari kekayaannya dan emasnya dan gudang-gudangnya ditelan bumi habis. Yang lihat gini, selamat kata Fir'aun. Begitu, hanya dalam jangka 1 hari. Besoknya ketika mereka melihat ini kekayaannya, kemudian ditagih oleh Nabi Musa, mana zakatnya? Nggak bisa, nggak mau saya. Ditelan bumi kakinya semata kaki. Sudah kelihatan yang kata Nabi Musa, ini kamu ini sudah mau mati nih. Oh saya akan, ayo teman-teman, coba keluarkan saya. Ya. Ditelan lagi sampai selutut. Bingung dia. Kata Nabi Musa, kalau kamu tobat, diampuni semua. Sampai sekian. Ini sudah terakhir. Tapi orang kalau sudah sombong itu gak bisa. Dia masih merasa, ayo keluarkan saya, diambilkan bego, diambilkan bulldozer semua. Nggak bisa. Akhirnya dia ditelan bumi, semuanya habis. Nah ketika habis orang-orang yang lihat, selamat saya bukan Fir'aun.
ditenggelamkan bumi. Nah mungkin entah ditenggelamkan, kan nggak tahu ditenggelamkan kemana. Kalau tenggelamnya itu cuman ambles aja, orang kan bakal macul seporo. Ambles itu hilang, nggak tahu kemana. Ya mungkin amblesnya itu dari sini kan bumi begini, Mesir sini ambles itu kemudian keluar di Sentul. Makanya kadang orang macul itu, waduh harta karun. Bukan harta karun, maksudnya hartanya korun dulu, ada yang bilang itu, makanya dikatakan harta karun, korun maksudnya, tapi yang tidak mesti seperti itu. Ya, sehingga dihabisi oleh Gusti Allah. Kekayaannya tidak bisa nolong dia, la fid dunya wala fil akhirah. Di akhirat ya apa? Hisabnya, nggak sembayang non. Hisabnya korun itu saya nggak tahu, bayangkan gimana panjangnya hisabnya korun. Dan dia pasti ke neraka, tapi dihisab dulu karena dia kaya raya. Wallahu a'lam. Semoga kita diberi oleh Allah keselamatan dari kesombongan dan dari hal-hal yang akan membawa kita menuju perasaan sombong. Wallahu a'lam.